sebagai pusat kajian, pengembangan dan transformasi ekonomi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurdayanti dengan NIM 90501231114 jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar zakat, yang dimana sebagai salah satu tugas pada mata kuliah manajemen zakat dan wakaf. Baik, langsung saja. Bayangkan ada satu konsep sederhana yang kalau dipahami bisa mengubah cara kita melihat harta, membantu orang lain, bahkan menenangkan hati kita sendiri. Konsep itu adalah zakat. Zakat bukan sekedar memberi. Dalam ajaran Islam, zakat adalah kewajiban yang punya makna jauh lebih dalam. Secara sederhana, zakat adalah sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim ketika sudah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada mereka yang berhak. Tapi kalau kita pahami lebih dalam, zakat itu bukan hanya tentang mengurangi harta, justru tentang membersihkan dan menumbuhkan harta itu sendiri. Seringkali zakat disamakan dengan infak dan sedekah, padahal ketiganya punya nuansa yang berbeda. Infak itu lebih luas, yaitu mengeluarkan harta di jalan kebaikan tanpa harus menunggu syarat tertentu. Sedekah bahkan lebih luas lagi, bukan hanya harta tapi juga senyum, bantuan, atau hal kecil yang membawa manfaat. Sementara zakat itu spesifik, ada aturan, ada hitungan, ada waktu, dan ada penerimanya. Di antara jenis zakat yang paling dikenal adalah zakat fitrah, yang wajib ditunaikan setiap muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri setelah menjalani bulan Ramadan. Kalau ditanya kenapa zakat itu wajib, jawabannya tidak hanya karena perintah agama, tapi karena zakat punya landasan yang sangat kuat dalam Islam. Terdapat urutan ketiga pada rukun Islam. Ia disebut berulang kali dalam Al-Quran, bahkan sering disandingkan dengan perintah salat. Artinya, zakat bukan ibadah tambahan, tapi bagian inti dari kehidupan seorang muslim. Ia bukan pilihan, tapi kewajiban yang menunjukkan kepedulian sosial dan ketaatan spiritual sekaligus. Di balik kewajiban itu ada tujuan besar yang sering tidak kita sadari. Zakat hadir untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Ia bukan sekedar bantuan, tapi sistem yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial. Dalam konsep maqasid atau tujuan syariah, zakat menjaga harta, menjaga jiwa, bahkan menjaga kehormatan manusia. Orang yang menerima zakat tidak hanya terbantu secara ekonomi, tapi juga dijaga martabatnya agar tetap bisa hidup layak. Tujuan zakat juga sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajarkan bahwa harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita. Ada hak orang lain di dalamnya. Dengan berzakat, kita belajar untuk tidak serakah, belajar peduli, dan belajar bahwa keberkahan itu tidak selalu datang dari jumlah, tapi dari bagaimana kita mengelola dan membagikannya. Zakat juga punya sasaran yang jelas. Tidak semua orang bisa menerima zakat. Dalam Islam sudah ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya, seperti mereka yang benar-benar membutuhkan, yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, atau yang sedang dalam kondisi tertentu. Ini menunjukkan bahwa zakat bukan sekedar memberi secara asal, tapi ada sistem yang memastikan bantuan itu tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Mereka yang mampu secara ekonomi, yang masih bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak termasuk dalam penerima zakat. Ini penting karena zakat bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berzakat? Dalam Islam, hal ini bukan perkara sepele. Ada peringatan keras bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat padahal sudah mampu. Bukan hanya berdampak pada kehidupan sosial, tapi juga pada kehidupan spiritual. Harta yang tidak disakati dianggap tidak bersih, bahkan bisa menjadi sebab datangnya kesulitan, baik di dunia maupun di akhirat. Di titik ini, kita mulai memahami bahwa zakat bukan sekedar kewajiban
bukan cuma bukan sekedar hanya kewajiban formal. Ia adalah bentuk kepedulian, bentuk tanggung jawab, dan juga bentuk keimanan. Ia menghubungkan antara kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama manusia. Sekarang coba bayangkan, jika setiap orang yang mampu benar-benar menunaikan zakat dengan kesadaran penuh, berapa banyak orang yang bisa terbantu, berapa banyak kesulitan yang bisa berkurang, dan berapa banyak keberkahan yang bisa dirasakan bersama. Mungkin selama ini kita menganggap zakat itu hanya rutinitas tahunan, sesuatu yang dilakukan karena memang harus, tapi setelah memahami maknanya, kita bisa melihat bahwa zakat adalah peluang untuk membersihkan harta, menenangkan hati, dan menjadi bagian dari perubahan sosial yang lebih baik. Jadi, zakat bukan tentang kehilangan. Zakat adalah tentang memberi arti pada apa yang kita nilai. Seperti dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun ayat yang menyinggung mengenai zakat yaitu pada Al-Quran surah Maryam ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan, yang artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku atau melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Surah Maryam ayat 31. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.